Coba kembali pada pembelajaran Matematika SMK kelas 11, Statistika pertemuan ketiga. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data tunggal. Mari kita mulai bersama. Tujuan penyajian data. Yang pertama adalah memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua adalah agar data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga adalah memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang terakhir adalah membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Yang berikutnya adalah cara penyajian data. Cara yang pertama yaitu narasi, yaitu penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Yang kedua adalah tabel, yaitu penyajian data dalam bentuk kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Yang berikutnya adalah grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data. Dalam penyajian data-data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data tunggal dan data kelompok. Penyajian data tunggal. Data tunggal biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, piktogram, dan diagram lingkaran. Misalkan, pada suatu kelas terdiri dari 40 siswa. 15 siswa menyukai matematika, 10 siswa menyukai kimia, 10 siswa menyukai biologi, dan 5 siswa menyukai bahasa Inggris. Kita akan membuat penyajian data dari contoh soal di atas. Maka penyajian datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, data bisa kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Kita akan sajikan seperti ini tabelnya. Bahwa dibuat tabel dengan dua kolom. Kolom yang pertama adalah menyatakan bidang studi yang disukai. Kolom kedua adalah frekuensi. Terlihat bahwa yang menyukai matematika adalah 15, kimia 10, biologi 10, bahasa Inggris 10, dan jumlah siswanya ada 40. Yang berikutnya adalah dengan diagram lingkaran. Nah, seperti ini. Dengan judul diagramnya adalah bidang studi yang disukai. Misalkan kalau tadi kita tahu yang berwarna merah ini adalah kimia. Yang menyukai adalah tadi kimia ada 10. Kalau total ada 40 berarti 10 adalah seperempatnya atau 25%-nya. Jadi ini kalau 360 seperempatnya berarti 90, maka besar sudutnya adalah 90. Demikian juga biologi ada 10, maka ada seperempat, sudutnya adalah 90. Sedangkan bahasa Inggris hanya ada 5, jadi separohnya 12,5%, atau kalau dalam sudutnya adalah 90 dibagi 2, 45 derajat, dan sisanya adalah menyukai matematika. Penyajian berikutnya adalah dengan diagram garis. Maka seperti ini diagram garis yang kita buat berdasarkan data contoh di atas. Sumbu X menyatakan dengan judul mapelnya, jenis mapelnya. Sedangkan sumbu Y menyatakan jumlah siswanya. Jadi terlihat bahwa yang menyukai matematika ada 15. Yang menyukai kimia ada 10, biologi juga 10, dan yang terakhir adalah bahasa Inggris ada 5. Penyajian berikutnya adalah dengan diagram batang. Supaya lebih menarik, maka batang-batang ini kita nyatakan dalam warna-warna yang berbeda. Ada matematika dengan warna biru tua, kemudian ada kimia dengan warna hijau, biologi dengan warna toska, dan bahasa Inggris dengan warna abu-abu. Kemudian si sumbu Y-nya menyatakan jumlahnya. Jadi ini terlihat paling tinggi adalah matematika, ada 15, kemudian 10 kimia, 10 biologi, dan 5 bahasa Inggris. Yang terakhir adalah dengan piktogram. Piktogram adalah diagram yang berupa gambar atau simbol.
seperti ini. Jadi misalkan saya memakai gambar ini untuk mewakili 5 siswa. Maka matematika karena ada 5 gambar, maka ada 15. Kimia ada 2 gambar sehingga ada 10. Biologi juga ada 2 gambar, 10. Bahasa Inggris ada 1 gambar, 5. Jadi ini adalah salah satu bentuk contoh piktogram. Mari kita kerjakan contoh soal berikut. Diagram lingkaran berikut ini menggambarkan pengelompokan mobil yang diparkir di suatu lapangan berdasarkan negara pembuatnya. Berapa persenkah mobil-mobil tersebut yang merupakan buatan Korea? Perhatikan, ini Eropa. Eropa siku-siku, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Sedangkan Jepang adalah setengah lingkaran, berarti 360 dibagi 2, 180 derajat. Kemudian Amerika 70 derajat dan Korea adalah sisanya. Mari kita kerjakan. Mobil buatan Jepang ada 180 derajat. Lalu mobil buatan Eropa ada 90 derajat. Mobil buatan Amerika ada 70 derajat. Jadi mobil buatan Korea ada 360 dikurangi 180 dikurangi 90 dikurangi 70, yaitu 20 derajat. Maka prosentasenya adalah 20 dibagi 360 kali 100% sama dengan 5,56%. Demikian pembelajaran kali ini. Selamat belajar.